Halo semua, di video kali ini saya akan membahas satu kasus hukum Singapura. Kalau ada kiriman uang ke tempat ibadah, itu donasi atau pinjaman. Di dalam kasus kali ini, kuil ya, kuil beda sama wihara ya. Kalau wihara itu Buddha, kalau kuil itu mungkin dewa gitu. Ya kadang-kadang kalau di kuil ada juga dewa dan wiharanya sih. Nah di dalam cerita kali ini, kuil sama satu orang pengurusnya digugat sin dolar sekitar 1 juta. Kalau kurs sekarang 11 miliar 600 juta sekarang. Nah, jadi di dalam kasus ini yang menggugat atau penggugat itu adalah mantan pengurus Yayasan Klenteng, inisialnya LSJ gitu. Nah, yang dia gugat ada dua, tergugat satu kuil Nanpei Tomu Kong, itu memang bahasa ininya. Nama kuilnya dalam bahasa Mandarin begitu. Saya singkat kuil Do gitu ya. Nah, tergugat dua, salah satu orang pengurus karena kan tempat ibadah itu bentuknya yayasan. Yayasan itu pengurusnya ada banyak. Dia gugat satu orang aja. Inisialnya Gojo gitu ya. Nah, yang digugat 1 juta dolar, eh, 11 M, sorry bukan satu ya. Karena hutang tidak dibayar. Nah, ceritanya seperti apa? Mengapa kok tempat ibadah bisa digugat? Putusan pengadilan kayak apa? Jadi cerita ini kalau ditelisik balik ya, saya baca dia punya putusan hukum, itu dimulai dari tahun 1950-an. Saya belum lahir waktu itu. Nah, LSJ waktu itu masih muda, ya, orang tuanya meninggal. Nah, waktu itu orang tua LSJ itu adalah bersama-sama dengan orang tuanya adalah pengurus dari suatu kuil. Ya. Nah, waktu itu pengurus-pengurusnya sudah umur 80-an. Dia minta, udah LSC kamu gantiin aja orang tuamu ngurusin kuil ini. Nah, waktu itu sampai dengan sekarang ya, tahun 2000-an, LSC itu sebenarnya nggak nyaman gitu. Karena dia merasa tidak memiliki pengalaman dalam mengelola kelenteng. Ya, bisa kuil, bisa kelenteng gitu. Nah, tahun 2016 nih, wah berarti kan fast forward sudah 60-an, hampir 70 tahun gitu ya. Em, Mr. T, ya, Mr. T ini kenalan daripada LSJ dan juga kenalan atau teman daripada Gojo. Dia kenalin, LSJ ini gue punya teman nih namanya Gojo gitu. Nah, Gojo ini dia sudah berpengalaman menjadi pengurus kelenteng di beberapa tempat gitu. Nah, jadi kalau kamu sebenarnya nggak gitu suka ngurusin, gimana kalau dia aja yang kerja untuk kamu gitu. Nah, dari situ LSJ si Gojo membantu LSJ mengurus kuil peninggalan orang tuanya. Nah, ternyata kerjanya bagus. Jadi dari situ LSJ amat mengandalkan si Gojo. Kenalannya 2016 ya. Nah, eh, sambil jalan Gojo itu sarankan ke LSJ, kita bikin kuil baru yuk. Kebetulan ada festival Kiu Ong Yah. Kamu Google aja. Itu di Singapura dirayakan gitu. Dia merayakan sepertinya dewa apa gitu deh. Ya. Nah, jadi kita bikin kuil baru, kita peringati festival Kiu Ong Ya. Kemudian nama kuilnya Nan Pei Tou Mu Kong. Nan itu selatan, Pei itu utara. Tou Mu saya terus terang kurang tahu. Kong itu mungkin mengacu kepada istilah istana sih. Ya, tapi ya saya singkat kuil Do aja deh kalau untuk Bapak Ibu yang nggak ngerti Mandarin. Nah, sarannya Gojo diterima sama LSC. Jadi di bulan April Mei 2016 di suatu pertemuan di kedai kopi ada LSJ, ada Gojo, ada beberapa teman lain sepakat, oke kita dirikan Kuildo ya. Nah, kemudian mereka mengurus perizinannya ke departemen terkait. Di bulan September 2016 terbentuklah Badan Hukum Yayasan. Nah, kemudian LSJ duduk sebagai ketua yayasan. Gojo sama teman-teman yang hadir pada pertemuan di kedai kopi waktu itu menjadi anggota pengurus. Gitu. Nah, pertemuan di bulan April Mei 2016 versi LSJ ya, pada saat di pengadilan dia kan menggugat tuh. Katanya ada kesepakatan verbal bahwa untuk mendirikan kuil ini saya pinjamin uang ya. Jadi untuk mendirikan kuil, pembentukan yayasan, nanti bikin festival, biaya terkait lainnya, itu uangnya saya pinjamin dulu. Nanti, ya
kalau kuil do ini sudah rame, ada uang donasi, itu dikembalikan ke saya. Nah, jadi dia menganggap waktu mendirikan pertama kali uangnya tidak sedikit, bahwa dia talangin dulu, nanti dapat donasi dikembalikan. Nah, versi kuil do sama pengurusnya nggak ada pembicaraan sama sekali mengenai pinjam meminjam uang. Nah, jadi waktu itu kita cuma bahas mendirikan, nggak ada soal pinjam meminjam uang. Semua yang LSC donasikan ke Quildo, yang dia kirim ke Quildo adalah donasi. Nah, selama 2016 sampai dengan 2018, jadi sejak berdiri sampai dengan 2018, LSJ ini dia sudah mengirimkan, bukan, maaf ini bukan kata menyumbangkan, mengirimkan uang sin dolar 1.011.295. Kalau dirupiahkan dengan kurs sekarang mungkin sudah hampir 12 M. Ya, jadi dia kirim uang, kirim uang, kirim uang terus dalam beberapa kali gitu. Nah, sekarang kan versi yang menggugat, uang nih waktu saya kirim itu pinjaman, harus dibalikin. Yang digugat bilang, enggak, ini kan dia donasi, bukan bukan pinjaman gitu. Jadi nggak usah gitu. Nah, karena si LSJ yang menggugat, dia harus bisa buktikan kesepakatan verbal, percakapan waktu di kedai kopi itu ada atau tidak gitu. Ada nggak bukti-bukti yang mendukung bahwa kamu ini menyatakan ada pinjaman dan itu sah nggak, benar nggak gitu. Nah, beberapa bukti yang diajukan, yang pertama laporan keuangan audit. Jadi kan namanya yayasan diaudit gitu. Nah, berdasarkan laporan keuangan audit 2017 dan 2018, ada saldo 607.000 dolar sama 740.000 dolar. Tercatat presiden loan atau pinjaman dari presiden. Presiden tuh kayak ketua yayasan gitu loh. Nah, kan si LSC ketua yayasan. Jadi berdasarkan laporan keuangan audit, itu kuil itu mengakui bahwa di dalam bukunya dia punya hutang 607.000 dan 740.000. Jadi 2017 sudah ngutang, 2018 juga masih ada saldo hutangnya. Nah, kemudian si LSC juga mengajukan dokumen pengakuan utang dan dokumen detail transaksi yang ditandatangani anggota pengurus yayasan. Jadi tidak cuma ada di bukunya laporan keuangan, ada juga semacam dokumen pengakuan utang yang ditandatangani lah sama pengurus-pengurus di yayasan tersebut. Nah, kemudian si Gojo juga sempat email ya laporan keuangan kepada para pengurus yayasan, di mana di dalamnya terdapat poin nomor 2 itu. Jadi sempat si Gojo kirim email, oh ini laporan keuangannya segala macam, ada email tersebut. Nah, kemudian laporan keuangan yang dibuat oleh yayasan juga ada lapor pajaknya, gitu. Jadi ada pelaporan pajak. Nah, kalau pelaporan pajak korporasi atau badan itu nggak cuma penghasilannya, asetnya juga dilaporkan. Nah, 1 sampai 3 itu adalah notulen dalam rapat umum anggota. Kalau di Indonesia itu yayasan namanya rapat pembina, gitu. Ya, ada juga rapat anggota tahunan. Jadi memang kalau yayasan harus ada rapat anggota tahunannya. Terus kan kelihatannya cukup kuat ya. Kenapa si Gojo juga digugat gitu? Kenapa nggak kuilnya aja? Karena menurut si LSC, Gojo ini yang saranin pertama kali bikin kuil ini. Terus karena dia yang nyarankan, dia juga yang ngomong atas nama kuil untuk kuilnya pinjam uang ke dia. Dan dan ternyata kuilnya gagal bayar. Jadi dia gugat nggak cuma si kuilnya, dia juga gugat si Gojo. Nah, kenapa jumlahnya 1 juta? Kan dia punya buku cuma 700 ribuan di 2018, 740.000. Nah, karena selisihnya 260.000, menurut si LSC, dia bayar ke beberapa pihak gitu loh. Bikin festival, dia langsung bayar ke vendornya. Bikin patungnya, bikin keretanya, atau bikin apa, bikin tendanya segala macam gitu. Nah, itu ada dokumen detail transaksinya, ditandatangani pengurus juga. Ada 150.000, 50.000, 46.000, 25.000, jadi 4 kali transaksi. Nah, di 4 kali transaksi itu ditambah sama laporan keuangan, itu kira-kira jatuhnya 1 juta dolar lebih sedikit gitu. Nah, dengan bukti yang begitu jelas, jadi di laporan keuangan ada, kemudian di apa namanya, di
dokumen nota transaksi transfer semua ada ditandatangani pengurus. Kenapa si Kuilnya sama si Gojonya masih bilang enggak kok gitu. Nah, jadi pembelaan mereka bilang begini. Satu, waktu diskusi di kedai kopi, dia tidak mendengar bahwa tidak ada atau tidak mendengar jelas bahwa kesepakatan tersebut. Kenapa? Karena pas meetingnya rame-rame orang gitu. Nah, jadi satu mereka bilang saya nggak dengar jelas. Dua, si LSJ ini, maaf nih, agak jahat nih. Dia ingin memperkaya diri melalui donasi dari masyarakat umum gitu. Jadi dia itu ingin memperkaya dirinya sendiri. Niatnya sudah nggak bagus. Kamu dirikan tempat ibadah kok ingin memperkaya diri. Nah, nomor tiga, kesepakatan itu kalaupun ada, kan kuilnya belum berdiri. Bagaimana kamu mau bilang itu ada kesepakatan? Loh, kuilnya aja nggak ada kok. Kalau kuilnya sudah ada, terus kuilnya bikin kesepakatan, boleh kamu bilang saya minjem uang. Tapi kan kesepakatannya, kalaupun ada, itu dilakukan sebelum sebelum kuil berdiri. Nah, kemudian bagaimana dengan dokumen-dokumen laporan keuangan, nota transaksi, ya, yang ditandatangani oleh pengurus bahkan dilaporkan ke pajak. Nah, kalau ini versinya si Gojo sama Kuildo. Jadi ini karena si LSC kan banyak nyumbang, ya. Istrinya ribut gitu loh. Kamu kok nyumbang ke tempat ibadah banyak banget gitu. Enak kali uangmu dari mana gitu. Jadi dia ribut besar sampai ada keributan, karena keributan yang sangat besar tersebut. Akhirnya si LSC-nya minta tolong ke pengurus kuil, udah kamu bikin aja surat pengakuan utang. Biar saya ngomong sama istri saya, itu bukan sumbangan, itu pengakuan utang. Itu hutang dari tempat ibadah ke saya gitu. Nah, terus bagaimana dengan tanda tangan kamu di dokumen waktu waktu rapat pembina tahunan dan segala macam? Oh, saya nggak baca detail gitu. Ya, saya main tanda tangan aja. Ya, namanya juga orang-orang pengurus yang tradisional gitu kan. Nah, bagaimana pertimbangan pengadilan? Ya, jadi ya kalau kayak gini kan buktinya juga cukup jelas, tapi dari pengadilan ada beberapa poin. Jadi dia pertimbangannya pertama begini. Kesepakatan verbal tidak bisa dibuktikan. Ya. Kenapa? Karena tidak ada bukti yang tertulis yang menyatakan bahwa kesepakatan tersebut dibuat. Nah, terus yang kedua, si Kuildo bilang uang yang dikirimkan oleh LSC itu donasi. Dia tanya Kuil, kalau orang donasi di tempat Anda ada bukti nggak? Oh, ada, dikasih slip donasi. Waktu si LSC kirim duit, kamu kasih slip donasi nggak? Nggak pernah. Nah, berarti itu kan bukan donasi. Kemudian yang ketiga, eh, laporan keuangan kuil, kemudian dokumen pengakuan hutang, dokumen terkait detail transaksi yang ditandatangani oleh para pengurus itu dan dalam rapat anggota itu diakui sah gitu. Nah, apakah LSC memperkaya diri sendiri? Dia bikin kuil, uang donasi dia ambil gitu. Menurut pengadilan tidak. Kenapa? Karena LSC hanya mengambil atau menagih sejumlah uang yang dia kirimkan, dia pinjamkan. Kalau misalnya dia kirim 10.000, dia minta donasi 20.000, itu memperkaya diri sendiri. Ini kan enggak. Dia kirimkan kira-kira $1 juta, dia juga punya buktinya, dia cuma minta bagian itu kembali. Nah, terus kalau pengurus atau pembina bilang, saya nggak baca detail dokumen, main tanda tangan aja gitu. Itu tidak menjadi dasar bahwa dokumen tersebut tidak sah karena sudah ditandatangani. Nah, kemudian dalam laporan ke kantor pajak yang ada saldo hutang tersebut, si Quildo juga nggak pernah koreksi. Jadi kalau dia bilang itu nggak benar, nggak pernah dikoreksi itu. Gitu. Nah, jadi di putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan itu, pengadilan memutuskan ya Quildo itu punya hutang dan wajib mengembalikan sekitar $1 juta lebih itu kepada LSJ, bahkan dihitung dengan bunga 5,33% per tahun sejak diputuskan sampai dilunasin. Jadi misalnya kalau diputus tahun 2022, dia belum bayar, ya pokoknya setiap tahun jalan dengan bunga 5,33%. Nah, Gojo yang perorangan pengurusnya tidak bertanggung jawab atas hutang $1 juta tersebut. Nah, linknya bisa Bapak Ibu baca, ya itu ada di putusan pengadilan. Mungkin detailnya lebih detail dari yang saya ngomong gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, apa yang bisa kita pelajarin gitu ya?
mau tempat ibadah, mau tempat bekerja, uang itu harus jelas, gitu ya. Nah, supaya jelas memang ada baiknya berbentuk badan hukum. Kalau bentuknya badan hukum yayasan juga lebih jelas lagi. Jadi ketika yayasan sudah kayak PT. Kalau PT profit oriented, yayasan tidak, gitu. Nah, tapi yayasan juga bisa mendapatkan keuntungan kalau misalnya punya unit bisnis. Nah, ketika sudah berbentuk yayasan, uang jadi jelas. Uang masuk, uang keluar, keluarnya sebagai apa gitu. Jadi kalau misalnya ingin membuat sesuatu, memang bagusnya berbentuk badan hukum. Nah, dan ketika sudah jelas semua, ada laporan keuangannya, uang masuk, uang keluarnya, dan ada hutang-hutangnya, ya wajib dikembalikan. Namanya hutang harus dikembalikan. Nah, demikian untuk kasus ini. Semoga bermanfaat dan menjadi tambahan pengetahuan bagi Bapak Ibu semua. Terima kasih.